Yaktatilu salah satu indakan zikum akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota anak raja. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? 3-3-nya tidak berhasil menjadi raja. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa nanti Masjidil Haram akan berdarah-darah setelah Raja Salman ini meninggal dunia. Betulkah Raja Salman? Bapak Ibu rahmati Allah, kan raja terakhir Raja Salman. Adiknya yang harusnya menjadi raja terakhir sudah meninggal dunia. Nah, intinya kita tunggu nanti, tunggu meninggalnya Raja Salman. Sekarang usianya sudah 90 tahun. Mereka telah dekat, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah istana raja mereka. Inilah istana Dajjal yang sedang mereka persiapkan. Kalau ini berdiri, maka inilah wajah dunia dalam kekuasaan yang jabah. Namun kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mimpi ini tidak pernah terjadi. Ambisi yang untuk menguasai dunia tidak akan pernah terbentuk, sama sekali tidak. Dan sekarang mereka sedang putus asa. Makanya mereka sedang kalang kabut menghabisi Gaza habis-habisan tanpa arah. Karena ambisi mereka satu persatu tidak terwujud. Ya, tidak terwujud. Istana yang harusnya sudah mereka bangun untuk kerajaan mereka, sampai hari ini belum bisa mereka bangun. Padahal tahun milenium ketiga sudah 2024, sudah 24 tahun lebih. Tapi raja mereka belum datang. Kenapa raja mereka belum datang? Mesaya yang mereka tunggu-tunggu. Karena istananya belum ada. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah taala. Jawab bisa diikuti? Lanjut. Masya Allah. Ya, tetap istiqomah bersama saya. Tapi kok ada yang muntabir nih? Tahu muntabir? Mundur tanpa berita. Lihat pada jamaah. Berikut ini percakapan antara Rabi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu untuk melakukan percepatan menyambut raja yang mereka tunggu-tunggu. Jadi mereka yakin raja mereka akan datang. Itu keyakinan mereka. Tapi sampai sekarang pun rajanya belum ada. Ya mau datang gimana, rajanya istananya belum didirikan, istananya belum dibuat. Masa istana belum ada, Mesaya raja mereka datang, istana belum ada, maka raja mereka harus nongkrong di warung kopi di pinggir jalan? Kan nggak mungkin. Ini yang membuat mereka putus asa. Kenapa? Al-Aqsa yang harusnya hancur sampai sekarang masih berdiri megah. Ditemukan oleh mereka, ding Al-Aqsa itu dibor sama mereka, kemudian dimasukkan cairan termit, cairan kimia yang tujuannya apa? Cairan itu menyebar, kemudian membuat dinding dan tiang itu rapuh, sehingga di waktu tertentu ambruk secara bersamaan. Mereka menemukan di bawah Gaza itu ada minyak dan gas alam dalam jumlah besar. Ternyata di lengkungan Levan Basin Gaza itu ditemukan 171 miliar 171 triliun kubik minyak dan gas alam yang ada di bawah Gaza. Intinya apa? Kalau dihitung semuanya, total minyak sama gas alam yang ada, gas bumi yang ada di Gaza itu kurang lebih 3 kali APBN-nya Indonesia. Dan Israel terkejut menemukannya. Wah, ini harta kekayaan, ini harta karun, ini harus mereka ambil. Tapi gimana caranya? Hancurkan Gaza, ambil minyaknya. Jadi satu persatu mimpi mereka belum terwujud. Apalagi kemudian yang membuat mereka putus asa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti
ketika Tuhan mereka datang, ya, Tuhan bagi mereka Mesaya, bagi kita siapa? Dajjal. Dajjal bagi kita itu akan datang, di mana Tuhan yang mereka tunggu-tunggu ini akan menyembelih sapi merah sebagai pertanda bahwa kekuasaan mereka atas dunia sudah dimulai. Namun Tuhan mereka belum datang, tapi sapi merahnya pun sudah lahir. Ini yang membuat mereka makin putus asa. Kenapa? Sapi merahnya sudah ada, Redever yang ditunggu-tunggu sudah lahir, tapi raja mereka belum ada, istana belum wujud. Maka mereka galau sekarang, takut sapi merahnya keburu mati, karena sapi merah ini ribuan tahun ditunggunya, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini saya perlihatkan, sapi merahnya pun sudah ada. Kalau para Allah ke Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun itu ada altar, di mana kalau kita berdiri di altar itu, semua Yerusalem akan terlihat. Indahnya Al-Aqsa, Al-Quds itu akan terlihat di altar yang berlambangkan matahari ini. Itu pas di puncak Bukit Zaitun, dan itu menjadi destinasi terpenting bagi siapapun yang datang ke Yerusalem. Nah, artinya di titik itulah nanti Mesaya, raja mereka, akan menyembelih sapi merah ini, sehingga darahnya akan dialirkan ke seluruh penjuru, dan itu pertanda kekuasaan mereka di muka bumi dimulai. Namun itu pun belum terwujud. Altarnya sudah ada, Bukit Zaitun itu sudah dihias, tapi Al-Aqsa masih terlihat dengan jelas, belum juga hancur. Itu yang membuat mereka stres, Pak. Sekali lagi, makin stres mereka, sehingga ngamuka mereka di Gaza sekarang. Ya, satu persatu akidah mereka tidak terbukti, dan ini membuktikan kepada kita bahwa akidah mereka ini salah dan Islamlah yang benar. Betul? Allahu Akbar. Kemudian ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, kalau begitu sampai kapan Palestina ini akan menderita? Apakah Palestina akan selamanya membara dan dibantai, hangus, hancur, berkeping-keping? Tidak. Akan tiba saat kemenangan bagi Palestina sebentar lagi. Betul, Ustaz. Allahu Akbar. Ada kabar gembira, Jawa. Halo, Jawa. Ini sekali ini. Lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kabar gembira dari Gaza langsung. Nah, kabar gembira dari Syahid, saya sempat kehilangan kontak dengan Syahid. Maksudnya kami kehilangan berita dari beliau, karena sempat beliau menghilang, dikhawatirkan beliau syahid bersama keluarganya. Qadarullah beliau muncul lagi. Sekarang saya tidak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak. Nah, kabar gembira dari Syahid ini, lazai akhad, aku punya saudara laki-laki, alladhi yatajawwaz bimra'atin min Suriah, istrinya orang Suriah. Jadi adik dari saudara laki-laki dari beliau ini menikah dengan seorang wanita, istrinya dari Suriah ini. Mereka tinggal di belakang rumah sakit As-Sofa di Gaza yang dibombardir. Dan apa yang terjadi? Istrinya menangis setiap malam, sehingga sang suami kesal. Kenapa kau menangis? Dimana takin ya zaujati? Kulana Abika ya zaujati, ada apa dengan kau wahai istriku? Kenapa engkau menangis setiap malam? Ini kisah nyata aja, Pak. Berita dari beliau. Dan ini kabar gembira buat kita yang ada di seluruh dunia, khususnya di Bengkulu ini. Apa kabar gembiranya? Dekatnya kemenangan Islam. Betul, Ustaz, seberapa dekat? Kita bahas sekarang. Boleh kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ya. Mana iklannya ini? Oh, tadi udah ini ya. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan kasturi, juga ada madu, ada juga kurma. Bapak Ibu membeli produk-produk kami, berarti Bapak Ibu untuk membantu siar kami membela Palestina. Jamaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kabar gembiranya? Sang istri dari Suriah yang menangis terus-menerus setiap malam mengatakan, ya zaujati, di mana tabkin? Kenapa kau menangis wahai istriku? Apa jawaban dari sang istri?
Wallah, laqad laqaitu bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatul barihah. Demi Allah, tadi malam pun aku bermimpi kembali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa dari Babul Huttah, Bapak Ibu akan sampai ke masjid yang pertama. Kalau kita masuk ke Babul Huttah, kenapa kami masuk ke Babul Huttah? Karena arah hotel kami tidak jauh dari Babul Huttah ini. Hotel kami berada di Salahuddin Street. Kemudian kami mentok ke Babul Amud, jalan lagi ke Babul Huttah. Nah, itu pintu gerbang Masjidil Aqsa. Begitu masuk ke Babul Huttah, kita akan memasuki masjid pertama, masjid ini. Nah, Rasulullah SAW dulu berdiri di sini. Ini adalah kubah di mana Rasulullah berdiri menjadi imam solat 1.500 Nabi Bani Israel ketika Isra Miraj. Di situ Rasulullah berdiri. Kemarin pun dalam mimpi sang istri orang Suriah itu pun sama. Rasulullah duduk di sini. Kami kaum muslimin Gaza yang syahid dan terluka berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Bidammina wa bijurhina, dengan luka dan darah kami. Wa nashku ilaihi anzil milyah alladhi yusibu alaihim. Kami mencurhatkan pada Rasulullah tentang zalim membantai kami. Ya Rasulullah, lihat kami dibantai ya Rasulullah. Tapi mana pertolongan Allah ya Rasulullah? Itu yang kami ceritakan kepada Rasulullah kemarin dalam mimpi itu, wahai suamiku. Terus apa kata Rasulullah SAW? Kata suaminya, apa jawaban sang istri? Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Sabran, sabran ya ahlal Syam, sabran, sabran ya ahlal Gaza, qaribun, qaribun alaikum nusratun minallah, Nasrullahi qaribun alaikum. Sabar, sabar wahai penduduk Gaza, sabar, sabar wahai penduduk Palestina, sesungguhnya pertolongan Allah telah dekat untuk kalian. Allahu Akbar. Makanya Rasul tersenyum. Mendengar curhatan kami, Rasul tersenyum karena ternyata itu kabar gembiranya. Kemarin Bapak Ibu, di hotel kami buka berita baru. Dari bumi Syam Palestina ini, kabar gembira. Ulamanya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Beliau berlari, berkemas dengan membawa peralatan perang, persis seperti mimpinya dua ulama yang kami terima beritanya dan kami bahas setiap kami kunjungan ke sini. Mau kita bahas Bapak Ibu? Tapi waktunya sudah mau habis ini Rafa. Mungkin nanti saja kalau saya ke sini lagi. Jawab ya rahmat Allah. Baik. Pertanyaannya, kapankah kemenangan Islam itu terjadi? Tentu Allah punya rencana. Tapi Rasulullah pernah menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan Islam itu memang telah dekat jamaah. Sebagaimana mimpi daripada wanita Suriah tadi yang tinggal di Gaza. Kemenangan Islam memang tidak lama lagi. Pernah membaca hadis ini? Baik, kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini. Sekali lagi, inna Allah yab'asu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini. Ala rosi, setiap kelipatan kulimiatis sana, 100 tahun sekali, man, seseorang yujadidulillah, yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam ini akan memiliki pemimpin yang satu, tugasnya membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi orang yang mengaku paling sunnah dan getol membid'ahkan orang lain. Tidak, semuanya sama ma'ana ali wasabi. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan dalam kepemimpinannya. Yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun melainkan Islam berkuasa di sana. Yang keempat, dunia akan aman sejahtera. Dunia akan aman sejahtera. Saking amannya tarsi biar tata'amal bil haya, engkau akan menyaksikan anak-anak kecil bermain-main dengan anaconda, dengan ular piton, dengan ular kobra, karena Allah cabut sifat buas dari mereka.
dan umat Islam akan kaya raya. Jadi jangan khawatir, kalau ini terjadi maka hutang dan cicilan kita lunas. Amin. Wah, ketahuan ya, amin belum lunas ya. 100 tahun satu kali. Siapa ustaz memang yang akan diutus Allah nanti untuk kita? Ada satu orang lagi yang akan diutus Allah. Bukan nabi, bukan rasul, mujaddid, reformis. Saking pentingnya beliau muncul. Lihat Rasulullah mengatakan begini. Law lam yabqa minad dunya illa yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawalallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yubasa fi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus di hari itu seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati wismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti kemungkinan besar siapa namanya? Muhammad bin Abdul. Bapak Ibu, ada pariwara batuk sebentar akan lewat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Dari ketika beliau muncul, ya belur ardu kistan wa adan kama buliyat sulman wa jawab. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, kesejahteraan sebagaimana sebelumnya, penuh dengan kezaliman dan kejahatan dan pembantaian. Kemarin kami bahas di Turki, tepat di makam Muhammad Al-Fatih. Kita kajian sebentar sebelum kita masuk ke setiap destinasi itinerary. Kita kajian singkat. Ini makam Muhammad Al-Fatih, ya, Sultan Turki yang paling muda, usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Tepat di tanggal 29 Mei 1453. Nah, jamaah yang mati Allah, apakah tahun ini Allah akan membangkitkan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Tapi titik dimulainya kebangkitan Islam bisa jadi tahun ini. Bisa jadi tahun ini. Artinya apa? Umat Islam di seluruh dunia akan dimulai dengan memiliki pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginannya, termasuk Indonesia. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak dapat kita bayangkan ketika memang itu semua telah terjadi dan Allah takdirkan itu terjadi di zaman kita, maka peristiwa-peristiwa besar itu telah tampak, terutama perang dunia. Maka apa saja yang akan terjadi Ustaz sebagai tanda-tandanya? Insya Allah tanda-tandanya akan segera muncul nanti. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di antaranya satu, wafatnya Raja Arab Saudi. Idza mata Malikul Hijaz. Yang pertama adalah wafatnya Raja Hijaz. Siapa Raja Hijaz? Hijaz adalah tempat Al-Bakan tamudu min Makkah ila Madinah fawal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah dan Madinah itu adalah Hijaz. Berarti Hijaz Saudi Arabia. Oh, berarti apabila Raja Saudi Arabia meninggal. Yang kedua, 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan, berperang berebut kekuasaan. Namun kata Rasulullah, salah satu pun dari mereka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ini pendiri Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi Arabia diambil dari nama Al Saud. Beliau pada tanggal 23 September 1932 mempersatukan 13 provinsi yang ada di Jazirah Arab, termasuk Mekah dan Madinah 4 dan 11, dipersatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Dan ini adalah raja-raja mereka, silsilahnya dari Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, dan sekarang yang menjadi raja adalah Raja Salman. Sebetulnya Raja Salman punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz, tapi Mukrim bin Abdul Aziz meninggal ketika pesawat yang ditumpanginya tahun 2015 jatuh. Lalu jatuh ke Muhammad bin Naif pun sudah meninggal 2017. Maka yang berkuasa sekarang adalah putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman
memang cukup kuat persaingannya dengan Muhammad bin Naib, dan ini sudah meninggal 2017. Berarti Ustaz tinggal satu dong sekarang, kalau yang tadi sudah meninggal sebelumnya. Betul? Mukrin sudah meninggal, Muhammad bin Naib sudah meninggal, berarti tinggal Muhammad bin Salman. Ternyata muncul yang kedua, Al-Walid bin Talab. Kemudian muncul juga yang ketiga, ada Khalid bin Farhan. Oh, kembali tiga sekarang. Betul, tiga orang Ustaz, betul. Ini hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Yartatilu salah satu na'indakan zikum, akan berperang di sisi Ka'bah kalian tiga orang laki-laki. Kuluhum ibnu khalifatin, tiga-tiganya putra mahkota anak raja. Sumala yasiru ila wahidin minum. Tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Tiga-tiganya tidak berhasil menjadi raja. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa nanti Masjidil Haram akan berdarah-darah. Setelah Raja Salman ini meninggal dunia. Betulkah Raja Salman? Bapak Ibu rahmati Allah, kan Raja terakhir Raja Salman. Adiknya yang harusnya menjadi Raja terakhir sudah meninggal dunia. Nah, intinya kita tunggu nanti, tunggu meninggalnya Raja Salman. Sekarang usianya sudah 90 tahun. Berarti telah dekat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Imam Mahdi ini akan muncul memimpin umat Islam dalam ibadah haji. Beliau akan melaksanakan ibadah haji. Artinya beliau akan dibaiat kemungkinan besar di saat beliau selesai melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, yang jelas, kalau Imam Mahdi itu berarti terkait dengan Raja Salman, berarti beliau sekarang sudah ada. Berarti beliau sudah ada. Tinggal menunggu, menghitung hari untuk beliau muncul. Dan kalau beliau sudah ada Ustaz, berarti pasukan beliau pun sudah ada. Betul? Pasukan beliau pun sudah ada. Siapa pasukan beliau besar? Baik Bapak Ibu, ada pasukan besar yang Allah persiapkan untuk menjadi pasukan Imam Mahdi, dan ini adalah pasukan terbaik di muka bumi. Siapa mereka? Baik, 3 pasukan yang akan menjadi pendamping pasukan Imam Mahdi. Nama-nama mereka sudah tertulis di surga Firdaus. Ada yang tahu salah satu dari pasukan mereka dari mana? Pasukan ini berasal dari mana? Bengkulu Selatan. Amin. Betul di Indonesia? Apa yang membuat kita yakin di Indonesia? Halo. Baik. Saya minta waktu. Masih ada waktu? Kalau sudah selesai, saya selesai sama sekarang. Oh, masih banyak. Oh iya, sampai subuh, saya lupa. Baik, betulkah Indonesia? Kita buktikan jamaah. Pernah membaca hadis ini? Saya ajak antum untuk membaca hadisnya. Kita baca hadisnya sama-sama. Nah, jadi saya temukan di dalam kitab Sahih Muslim Sarah Syekh An-Nawawi, anna Sauban hadasah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rabbi zawali al-ardha hatta ra'aytu masharika wa magharibaha wa atani al-kanzain al-amr wal abyada wa anna ummati sayablughu mulka ma zawala minha. Inna rabbi zawali al-ardha, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa'atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati, dan sungguh ummatu sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat yang Allah bentangkan untukku dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan hadis ini, mengklaim hadis ini sebagai hadis Indonesia.
Tapi hadis inilah yang mendasari para ulama pejuang kemerdekaan memerintahkan robek warna birunya, sisakan merah putih untuk bangsa kita. Itulah pusaka Rasulullah SAW untuk akhir zaman. Itulah yang membuat bendera kita jadi merah putih. Dari sini Bapak Ibu sekalian awalnya. Saya tanyakan pada guru saya langsung. 2016 Bapak Ibu, saya sudah menanti-nanti kesempatan ini qadarullah. Solat subuh itu saya diimami oleh guru saya Ali Al-Abbasi. Beliau dari Ketua Rabitah Ulama Palestin. Saya tanya langsung pada beliau pandangan beliau tentang Indonesia di era kebangkitan Islam dan arti merah putih dalam hadis tadi. Jawabannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Abu Sunairah bersama Ustaz Saifullah. Kami gantian untuk mendampingi. Ya, beliau saya tanya langsung pada asar 2017. Ya, di pondok pesantren beliau langsung tidak jauh dari Masjid Ghibli, masih di area Al-Aqsa. 2016 Dr. Abu Bakar Al-Awawidah di Jogokarian, Yogyakarta. Beliau menjadi imam salat tarawih. Kita tanya pula tentang Indonesia di mata dunia. Apa jawaban mereka? Ala kulli biladin alladzi yaqbuluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lan mayakhtarkum li azr li zari hadadin qabla sah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah tinggal di Indonesia? Baik, Arab sudah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi perang salib 1187 Masehi. Dari Kairo Afrika Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi menggenggam dunia. Perang salib dimenangkan kaum muslimin. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda 22 tahun, menguasai 21 negara. Tepat pada tanggal 29 Mei 1453 dari Konstantinopel, Turki, dunia digenggam kaum muslimin. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. Terkait dengan Asia Tenggara, Ramadan kemarin kami berada pada Sidimpuan. Kami bertemu dengan murid-murid beliau. Ini almarhum dua-duanya, ulama besar dari Yaman, Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Allah yarham, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, ulama terbesar dari Mekah di zaman kita, dan sudah meninggal dunia. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berlari tergesa-gesa, dan ini dimimpikan kembali kemarin. Beritanya saya dapatkan oleh seorang ulama kita di Syam, Pak, di Palestina. Rasulullah berlari dengan tergesa-gesa. Ya Rasulullah, di mana anda tusri? Aina anta dhahib ya Rasulullah? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Allahu Akbar. Gaza sekarang sedang membara. Kalau Rasulullah diizinkan Allah turun ke Gaza berperang, berarti malaikat akan ikut berperang. Benarlah kata Rasulullah, fa innal malaikata basitatun aznihati 'alaiha. Para malaikat akan turun menaungkan sayapnya melindungi bumi Gaza. Ana asari zahiban maka ya Rasulullah, aku ikut berperang bersama anda ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah terdiam. Di depan pasukan Rasulullah ada banyak pasukan dalam jumlah besar. Sambil menangis Rasulullah meneteskan air mata dan mengucapkan, marhaban ya ummati, marhaban ya junud, ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku. Terlalu bersemangat Dr. Kantor KPU dekat dari sini, Pak. Mungkin masih ada sisa suara untuk saya, Pak. Saya butuh suara ini untuk. Udah masih ada sisa suara di KPU ya untuk saya ceramah. Selamat datang umatku. Ya Rasulullah, man haula fa'aksaradaduhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Mana ujungnya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hum ummati alladina yuhibbuna bisyidah wa ana uhibbuhum bisyidah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ihwatukumul muslimun al-Indonesia wa ana uhibbuhum wa hum yuhibbunani bisyidah. Humul ladina sayuharirunakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara-saudara kalian Indonesia yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya
dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian umat Islam dunia. Takbir. Demi Allah, ini tidak isapan jempol, bukan isapan jempol, bukan hoax. Di antara berita ini saya langsung mendengarnya. 2015 pun sama terjadi. Bulan Ramadan, tepat 2015, 5 remaja penghafal Quran mimpi yang sama. Isinya, mereka bercerita Indonesia yang akan memerdekakan Palestina. Pertanyaannya, siap memerdekakan Palestina? Yang jawab siap sedikit. Dan yang jawab siap ahwat, ikhwannya diam saja. Pesimis saya. Berarti bukan dari Bengkulu Selatan. Siap bebaskan Palestina? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Angkat tangannya. Ya Allah, kami para pemuda-pemudi dari Bengkulu Selatan, ya Allah, kami jual jiwa dan harta kami. Engkau beli kami dengan surgamu, ya Allah. Izinkan kami menjadi pasukan terdepan dalam pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami pemuda-pemudi muslim Jamaah Masjid Salam Bengkulu Selatan siap bebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari siri-siri Palestina, siri-siri Aqsa, biru, bidam, Nabi kayak Aqsa, biru dengan ruh kami, bidam dengan darah kami, Nabi kayak Aqsa, kami bela kau Aqsa. Takbir.